Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kamelia dengan NIM A1Q1210116 kelas A. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil review saya dari kelompok 4 mengenai tugas perkembangan sosial individu. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu masa kanak-kanak, akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang. Secara seksual, pada awal dan akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode ini berakhir, karena kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja. Timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Dengan demikian, ada anak yang mengalami masa kanak-kanak yang lebih lama dan ada pula yang lebih singkat. Harlock 1980 berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa masa akhir kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu akan memasuki masa pubertas, yaitu di usia 12 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri perkembangan pada masa akhir kanak-kanak. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kecerdasan. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan sosial. 5. Perkembangan emosi. Selanjutnya yaitu B. Masa remaja. Masa remaja menurut Mappier berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun lagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun. Sampai dengan 21 sampai 22 tahun adalah remaja akhir. Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut adolescent berasal dari bahasa Latin adolescere yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi. Istilah adolescent sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat. Dewasa, suatu usia di mana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah
tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Menurut Harlock, secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat atau dewasa mempunyai banyak aspek. Efektif kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Selanjutnya yaitu C. Dewasa dini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini dapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa adalah berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi, merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Secara umum, mereka yang tergolong dewasa muda ialah mereka yang berusia 20 sampai 40 tahun. Menurut seorang ahli psikologis perkembangan yang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, psychology transition, transisi secara intelektual, kognitif transition, serta transisi sosial, social role transition. Perkembangan sosial masa dewasa awal adalah puncak dari perkembangan sosial masa dewasa. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Tugas perkembangan dewasa awal adalah menikah atau membangun suatu keluarga, mengelola rumah tangga, mendidik atau mengasuh anak, memikul tanggung jawab sebagai warga negara, membuat hubungan dengan suatu kelompok sosial tertentu, dan melakukan suatu pekerjaan. Baik, mungkin itulah penjelasan review dari materi kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.